Assalamualaikum, hai teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Meta Indris Sukmana, mahasiswa Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Langsa. Selamat datang di podcast pertama saya ya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang dampak positif pandemi COVID-19 bagi dunia pendidikan. Pandemi COVID-19 masih betah mengusik dunia. Berbagai upaya terus dilakukan agar segera dapat mengakhiri masa pandemi, juga agar pandemi tidak mencekik seluruh sektor kehidupan termasuk pendidikan. Nah, di tengah pendidikan yang terus melaju, dunia pendidikan tetap harus terus mendapatkan perhatian agar tidak terdampak buruk. Tentu kita tidak menginginkan pandemi COVID-19 ini mengancam dunia pendidikan. Berbicara tentang dunia pendidikan adalah berbicara tentang ilmu pengetahuan, di mana sejak awal dunia dibentuk, ilmu pengetahuan mengambil peran besar dalam menciptakan berbagai penemuan-penemuan penting demi kemaslahatan umat manusia. Eropa yang saat ini sangat berjaya dengan teknologi dan ilmu pengetahuan pernah berada di masa Dark Age, atau masa di mana ilmu pengetahuan tidak diakui dan tertutup dengan kegelapan. Kemudian datanglah era perkembangan ilmu pengetahuan yang menghantarkan dunia pada episode baru yang dipenuhi dengan penemuan-penemuan. Pandemi COVID-19 juga menghantarkan dunia hari ini pada era kekhawatiran sekaligus tantangan. Di tengah kekhawatiran dan kecemasan, ada tantangan yang harus dilewati. Tantangan ini sesungguhnya dapat menciptakan peluang baru untuk mengatasi berbagai persoalan. Menilik dari kacamata umum saat ini, pandemi COVID-19 memang sangat menimbulkan dampak bagi dunia pendidikan. Namun, kita dapat melihat dari sudut pandang berbeda, sehingga ancaman dapat diubah menjadi peluang untuk memajukan dunia pendidikan. Pandemi COVID-19 yang dinilai membawa begitu banyak dampak negatif, ternyata juga membawa dampak positif bagi dunia pendidikan. Dampak positif ini dapat memotivasi untuk melewati masa-masa sulit agar tetap fokus meraih tujuan pendidikan Indonesia yang lebih maju. Nah, dari beberapa dampak positif yang ada, yaitu yang pertama, memicu percepatan transformasi pendidikan. Nah, pandemi COVID-19 yang datang tak diundang menyebabkan penutupan sekolah-sekolah dalam upaya menghentikan pergerakan pandemi. Sebagai gantinya, pemerintah telah memberlakukan sistem pendidikan jarak jauh atau PJJ. Sistem PJJ yang berbasis teknologi tentu mengharuskan lembaga pendidikan, guru, siswa, bahkan orang tua agar cakap teknologi. Hal ini memicu percepatan transformasi teknologi pendidikan di negeri ini. Ini tentu berdampak positif karena penggunaan teknologi dapat mendidik dalam pendidikan selaras dengan era revolusi industri 4.0 yang terus merengsek maju. Selanjutnya, dampak positif dari pandemi COVID-19 bagi dunia pendidikan adalah banyak munculnya aplikasi belajar online. Percepatan transformasi teknologi pendidikan karena pandemi COVID-19 membuat berbagai platform memunculkan berbagai aplikasi belajar online guna mendukung sistem pendidikan jarak jauh. Banyak munculnya aplikasi belajar online membuat belajar dari rumah aja, tetapi dapat dilakukan dengan efektif. Aplikasi-aplikasi belajar online dikembangkan dengan menyediakan fitur-fitur yang memudahkan dalam melakoni belajar online. Salah satu aplikasi yang memiliki fitur yang keren, user interface yang friendly, teruji, dan andal adalah aplikasi Study. Aplikasi ini salah satu contoh PJJ yang sangat recommended untuk digunakan dalam dunia pendidikan.
Dan masih banyak aplikasi-aplikasi lainnya seperti Ruang Guru, Classroom, aplikasi Zoom, dan lain-lain. Selanjutnya, dampak positif dari pandemi COVID-19 bagi dunia pendidikan yaitu banyaknya kursus online gratis. Nah, kursus online gratis mulai marak di tengah pandemi COVID-19. Banyak lembaga bimbingan belajar memberikan kursus online gratis atau ada yang memberikan dengan potongan harga. Selanjutnya, munculnya kreativitas tanpa batas. Pandemi COVID-19 membuat ide-ide baru bermunculan. Para ilmuwan, peneliti, dosen, bahkan mahasiswa berupaya melakukan eksperimen untuk menemukan vaksin COVID-19. Seperti yang dilakukan oleh alumni UGM yang membantu mengatasi kekurangan masker dengan membuat masker yang bisa dicuci ulang. Tak hanya itu, kreativitas lain yang juga tidak kalah menarik, seperti mahasiswa rumah bahasa UI yang menjadi relawan COVID-19 dan membantu mengedukasi masyarakat. Kemudian, dampak positif dari pandemi COVID-19 terhadap dunia pendidikan yaitu kolaborasi orang tua dan guru. Nah, selama masa pandemi ini, masyarakat, baik itu maupun orang tua, guru, peserta didik tentu akan menghabiskan waktu belajar di rumah, di mana ini menuntut adanya kolaborasi yang inovatif antara orang tua dan guru, sehingga peserta didik tetap bisa menjalani belajar online dengan efektif. Selain itu, kolaborasi yang inovatif dapat mengatasi berbagai keluhan selama menjalani belajar online. Ini akan memberikan dampak positif bagi dunia pendidikan, baik di masa kini maupun di masa yang akan datang. Dampak lainnya yaitu penerapan ilmu di tengah keluarga. Saat semua sekolah ditutup dan belajar dari rumah, menjadi kesempatan bagi peserta didik untuk menerapkan ilmu di tengah keluarga, baik sekedar membuka diskusi kecil atau dengan mengajarkan ilmu yang diperoleh kepada keluarga. Ini berperan penting dalam meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap suatu ilmu dengan cara aplikasi secara langsung. Ilmu yang diaplikasikan secara langsung akan memberikan pengaruh tidak hanya pada mengaplikasikan, namun juga bagi yang menerima pengaplikasiannya. Dampak positif COVID-19 selanjutnya yaitu membangun mental positif. Salah satu dokter yaitu Dr. Ibrahim Elfi, Maestro Motivator Muslim Dunia, dalam buku yang berjudul Terapi Berpikir Positif, mengatakan bahwa untuk mengetahui perubahan positif dalam hidup, maka mulailah dengan tawakal kepada Allah. Dengan begitu, kita akan mendapat kekuatan spiritual untuk melakukan perubahan. Setelah itu, ganti pikiran kita dengan pikiran positif. Ini akan berpengaruh terhadap kondisi jiwa. Artinya, jiwa berpikir dan mempengaruhi tubuh, sehingga memiliki tantangan untuk memberikan ruang bagi mental negatif berkembang. Sebaliknya, kita harus membangun mental positif agar pandemi corona tak dapat memberikan ancaman sedikit pun. Nah, sekian dulu ya podcast dari saya hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tunggu saya di podcast berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.